Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas MIPA 2 akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu materi praktikum 1 tentang percepatan gravitasi dan materi praktikum kedua yaitu tentang momentum dan impuls. Materi praktikum pertama yaitu tentang percepatan gravitasi. Nah, ini adalah nama-nama kelompok kami. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah praktikum yang kami lakukan. Pertama-tama yaitu dengan mengukur ketinggian dan memberi tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Selanjutnya itu dengan menjatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Dan kemudian mengulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan terakhir itu dengan melengkapi tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Setelah melakukan percobaan, data praktikum yang kami dapat yaitu pada bola kasti ketinggian 150 cm, perlakuan 1 sampai ke 5, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,4, 1 detik, 0,4 detik, 1 detik, 0,5 detik. Kemudian rata-rata waktunya yaitu 0,66 detik. Kemudian pada tinggi 145 cm, waktu yang pertama yaitu 0,4 detik, kemudian 1 detik, kemudian 0,4 detik, 0,3 detik, 0,4 detik. Dan rata-rata waktu yang kami dapatkan yaitu 0,5 detik. Kemudian ketinggian selanjutnya yaitu ketinggian 140 cm. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 detik, 0,3 detik, 0,2 detik, 1 detik, dan 0,4 detik. Kemudian rata-rata waktunya itu 0,58 detik. Kemudian pada ketinggian 135 cm, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,4 detik, 0,4 detik, 0,4 detik, 1 detik, 0,4 detik. Dan rata-rata waktu yang kami dapatkan yaitu 0,52 detik. Kemudian pada ketinggian terakhir yaitu ketinggian 130 cm, waktu yang kami dapatkan yaitu 0,3 detik, 0,4 detik, 0,4 detik, 0,4 detik, dan 0,3 detik. Rata-rata waktu yang kami dapatkan yaitu 0,36 detik. Selanjutnya itu data praktikum yang kami dapatkan saat menggunakan bola pingpong. Pada ketinggian 150 cm, perlakuan pertama sampai perlakuan kelima, waktu yang kami dapatkan yaitu 0,2 detik, 0,3 detik, 0,3 detik, 0,4 detik, dan 0,2 detik. Kemudian rata-rata waktu yang kami butuhkan yaitu 0,28 detik. Selanjutnya itu pada ketinggian 145 cm. Waktu yang kami dapatkan yaitu 0,3 detik, 0,2 detik, 0,3 detik, 0,3 detik, dan 0,4 detik. Kemudian rata-rata waktunya itu 0,3 detik. Kemudian pada ketinggian 140 cm, waktu yang kami dapatkan yaitu 0,2 detik, 0,2 detik, 0,3 detik, 0,2 detik, 0,3 detik. Kemudian rata-rata waktunya itu 0,26 detik. Selanjutnya itu pada ketinggian 135 cm, waktu yang kami dapatkan yaitu 0,1 detik, 0,2 detik, 0,2 detik, 0,2 detik, dan 0,3 detik. Kemudian rata-rata waktunya itu 0,2 detik. Selanjutnya itu pada ketinggian yang terakhir yaitu ketinggian 130 cm. Waktu yang kami dapatkan itu 0,2 detik, 0,2 detik, 0,3 detik, 0,2 detik, 0,3 detik. Rata-rata yang kami dapatkan yaitu 0,24 detik. Analisis data bola kasti. Ketinggian pertama itu 1,5 meter dan waktunya 0,66. Gravitasinya itu 6,89 dan gravitasi kuadratnya 47,47. Ketinggian kedua 1,45 meter dan waktunya 0,5. Gravitasi pertama 11,6, gravitasi kuadratnya 134,56. Ketinggian ketiga yaitu 1,4 meter dan waktunya 0,58. Gravitasi pertamanya 8,32 dan gravitasi kuadratnya 69,22. Ketinggian keempat yaitu 1,35 meter dan waktunya 0,52 sekon. Gravitasinya 9,99 dan gravitasi kuadratnya 99,8. Ketinggian kelima yaitu 1,3 meter dan waktunya 0,36 second. Gravitasinya 20,06 meter per second kuadrat dan gravitasi kuadratnya 402,4. Jumlah dari gravitasinya adalah sigma gravitasi sama dengan 56,86. Jumlah dari gravitasi kuadrat sama dengan sigma gravitasi kuadrat sama dengan 753,45.
Analisis bola kasti percepatan gravitasinya. Ya A yaitu ketinggian pertama sama dengan rumusnya menggunakan V0 kali T plus 1/2 kali G kali T kuadrat. Itu dimasukkan angkanya 1,5 sama dengan 0 dikali 0,66 tambah 1/2 G dikali 0,66 kuadrat. Hasilnya gravitasinya 6,89 meter per second kuadrat. Yang B, ketinggian kedua sama dengan dimasukkan angka dengan rumus yang sama, dimasukkan angkanya itu 1,45 sama dengan 0 dikali 0,5 ditambah 1/2 G dikali 0,5 kuadrat. Hasil gravitasinya sama dengan 11,6 meter per second kuadrat. Ketinggian ketiga masih sama rumusnya, dimasukkan angkanya itu 1,4 sama dengan 0,0 dikali 0,58 ditambah 1/2 G dikali 0,58 kuadrat. Hasil gravitasinya sama dengan 8,32 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi yang keempat yaitu ketinggian 4 sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah G kali waktu pangkat 2. 1,35 sama dengan 0 kali 0,52 ditambah setengah G kali 0,52 pangkat 2. 1,35 sama dengan setengah G kali 0,2704. 2,7 sama dengan G kali 169 per 625. G sama dengan 2,7 kali 625 per 169. Lalu hasil akhirnya 9,99 meter per sekon kuadrat. Lalu percepatan gravitasi yang kelima, ketinggian 5 sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah G kali waktu pangkat 2. 1,3 sama dengan 0 kali 0,36 ditambah setengah G kali 0,36 pangkat 2. 1,3 sama dengan setengah G kali 0,1296. Lalu 2,6 sama dengan G kali 81 per 625. G sama dengan 2,6 kali 625 per 81. Lalu hasil akhirnya 20,06 meter per sekon kuadrat. Analisis data bola pingpong. Kecepatannya 1,5, 1,45, 1,4, 1,35, dan 1,3. Rata-rata waktunya yaitu 0,28, 0,3, 0,26, 0,2, dan 0,24. Analisis data bola pingpong. Yang pertama ada percepatan gravitasi. Rumusnya V0 dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T pangkat 2. 1,5 sama dengan 0 kali 0,28 ditambah 1/2 G dikali 0,28 pangkat 2. 1,5 sama dengan 1/2 G dikali 0,0784. 3 sama dengan G dikali 49 per 625. G sama dengan 3 kali 625 per 49. Hasilnya, G sama dengan 38,27 meter per second pangkat 2. Yang kedua ada H2. 1,45 sama dengan 0 dikali 0,3 ditambah 1/2 G dikali 0,3 pangkat 2. 1,45 sama dengan 1/2 G dikali 0,09. 2,9 sama dengan G dikali 9 per 100. G sama dengan 2,9 dikali 100 per 9. Hasilnya, G sama dengan 32,22 meter per second pangkat 2. Yang ketiga ada H3. 1,4 sama dengan 0 dikali 0,26 ditambah 1/2 G dikali 0,26 pangkat 2. 1,4 sama dengan 1/2 G dikali 0,0676. 2,8 sama dengan G dikali 169 dibagi 2500. G sama dengan 2,8 dikali 2500 dibagi 169. Hasilnya, G sama dengan 41,42 meter per second pangkat 2. Yang keempat ada H4 sama dengan 1,35 sama dengan 0 dikali 0,2 ditambah 1/2 G dikali 0,2 pangkat 2. 1,35
sama dengan 1/2G dikali 0,04. 2,7 sama dengan G dikali 1/25. G sama dengan 2,7 dikali 25, hasilnya yaitu 67,5 meter per sekon pangkat 2. Yang kelima ada H5. 1,3 sama dengan 0 kali 0,24 ditambah 1/2G dikali 0,24 pangkat 2. 1/3 sama dengan 1/2G dikali 0,576. 2,6 sama dengan G dikali 36/625. G sama dengan 2,6 dikali 625 dibagi 36. Hasilnya adalah G sama dengan 45,14 meter per sekon pangkat 2. Grafik. Berikut grafik yang didapatkan dari bola kasti. Grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu benda jatuh sampai pada tanah. Berikutnya grafik dari bola tenis meja atau bola pingpong. Grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu benda jatuh sampai pada tanah. Ketidakpastian relatif dan ketelitian bola kasti. Dia rata-rata didapatkan senilai 11,37 m per second kuadrat. Delta X didapatkan sebesar 2,312. Ketidakpastian relatif didapatkan yaitu sebesar 20%. Dan ketelitian yaitu sekitar 80%. Selanjutnya ada ketidakpastian relatif dan ketelitian pada bola pingpong, yaitu dengan dihitung G sama dengan sigma G per N sama dengan 224,55 per 5 sama dengan 44,91 meter per second kubik. Dengan dihitung lagi, ketelitiannya didapat 6,032. Kita hitung lagi ketelitian relatifnya, yaitu sama dengan delta X per G dikali 100%. Sama dengan 6,032 per 44,91 dikali 100%, yaitu sama dengan 13%. Dengan ketelitian yaitu 100% dikurang ketelitian relatif yaitu 100% dikurang 13%, yaitu 87%. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada bola kasti. Nilai percepatan gravitasi yang telah kami peroleh dari hasil perhitungan yaitu pada bola kasti perlakuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berturut-turut, yaitu percepatan gravitasi yang didapatkan adalah 6,89 meter per second kubik, 11,6 meter per second kubik, 8,32 meter per second kubik, 9,99 meter per second kubik, dan 20,06 meter per second kubik. Kemudian, rata-rata gravitasi yang kami dapat yaitu 11,37 meter per second kubik. Lalu, nilai ketidakpastian yang kami dapatkan yaitu 2,312. Ketidakpastian relatifnya yaitu 20% dan ketelitiannya yaitu 80%. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada bola pingpong. Pada bola pingpong, nilai percepatan gravitasi pada perlakuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berturut-turut yaitu 38,27 meter per second kubik, 32,22 meter per second kubik, 41,42 meter per second kubik, 67,5 per second kubik, dan 43,14 meter per second kubik. Kemudian rata-rata gravitasi yang kami dapatkan yaitu 44,91 meter per second kubik. Lalu nilai ketidakpastian yang kami dapatkan yaitu 6,032. Ketidakpastian relatifnya yaitu 13% dan ketelitiannya yaitu 87%. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi praktikum 2 yaitu tentang momentum dan impuls. Langkah-langkah praktikum yang kami lakukan yaitu meletakkan meteran tegak lurus dengan lantai, kemudian jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1, kemudian perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2, kemudian catat pada tabel. Selanjutnya itu mengulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. Ketinggian pertama atau H1 dicatat pada tabel. Kemudian mengulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Dari percobaan yang kami lakukan, data praktikum yang kami dapat pada bola kasti yang dijatuhkan di lantai yaitu ketinggian pertama yaitu 1,5 meter dan ketinggian kedua itu 0,83 meter. Kemudian koefisien restitusinya itu 0,74 cm. Kemudian pada percobaan selanjutnya itu ketinggian pertama yaitu 1,45 meter, ketinggian kedua yaitu 0,78 meter dan koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,73 meter. Kemudian pada percobaan ketiga
ketinggian pertama yaitu 1,4 meter dan ketinggian kedua yaitu 0,78 meter. Koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,75 meter. Pada pada percobaan keempat, ketinggian yang kami dapat pada pada H1 yaitu 1,35 meter, pada H2 yaitu 0,76 meter. Kemudian koefisien restitusinya itu 0,75 meter. Kemudian pada percobaan terakhir yaitu percobaan kelima, ketinggian pertama yaitu 1,3 meter dan ketinggian kedua yaitu 0,75 meter. Kemudian koefisien restitusinya yaitu 0,76 meter. Setelah menghitung koefisien restitusinya, rata-rata yang kami dapat yaitu 0,75 meter. Kemudian data praktikum yang kami dapat pada bola kasti yang dijatuhkan di atas meja. Ketinggian pada percobaan pertama, ketinggian pertama yang kami dapat yaitu 1,5 meter, ketinggian kedua 1,1 meter dan koefisien restitusinya yaitu 0,8 meter. Pada percobaan kedua, pada ketinggian 1,45 meter, H2-nya itu 1,09 meter. Kemudian koefisien restitusinya itu 0,87 meter. Kemudian pada percobaan ketiga, ketinggian pertama yaitu 1,4 meter dan ketinggian kedua yaitu 0,99 meter. Koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,84 meter. Kemudian pada percobaan keempat, ketinggian pertama yaitu 1,35 meter dan ketinggian kedua yaitu 1,01 meter. Kemudian koefisien restitusinya yaitu 0,86 meter. Kemudian pada percobaan terakhir yaitu 1,3 meter, ketinggian keduanya yaitu 0,98 meter. Koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,87 meter. Setelah menghitung koefisien restitusinya, rata-rata yang kami dapat yaitu 0,86 meter. Selanjutnya yaitu data praktikum pada bola pingpong yang dilakukan di lantai. Untuk H1 pada ketinggian 150 cm menjadi 1,5 meter. Untuk H2 pada ketinggian 75 cm menjadi 0,75 meter. Dan koefisien restitusinya yaitu 0,71. Untuk yang kedua, H1 pada ketinggian 145 cm menjadi 1,45 meter. Dan H2 pada ketinggian 72 cm menjadi 0,72 meter dan koefisien restitusinya yaitu 0,7. Yang ketiga, H1 pada ketinggian 140 cm menjadi 1,4 meter. Untuk H2 pada ketinggian 97 cm menjadi 0,57 meter dengan koefisien restitusinya yaitu 0,64. Yang keempat, pada H1 untuk ketinggian 135 cm menjadi 1,35 meter dan untuk H2 pada ketinggian 64 cm menjadi 0,69. Pada ketinggian kelima yaitu H1 pada ketinggian 130 cm menjadi 1,3 meter dan untuk H2 pada ketinggian 46 cm menjadi 0,46 meter dengan koefisien restitusinya yaitu 0,59 dengan rata-rata 0,67. Selanjutnya data praktikum pada bola pingpong yang dijatuhkan di atas meja yaitu pada H1 pada ketinggian 150 cm menjadi 1,5 meter dan H2 pada ketinggian 88 cm menjadi 0,88 meter dan koefisien restitusinya yaitu 0,77. Yang kedua, pada H1 pada ketinggian 145 cm menjadi 1,45 meter dan untuk H2 pada ketinggian 98 cm menjadi 0,98 dengan koefisien restitusinya yaitu 0,82. Yang ketiga, pada H1 dengan ketinggian 140 cm menjadi 1,4 meter dan H2 pada ketinggian 97 cm sama dengan 0,97 meter dengan koefisien restitusinya yaitu 0,83. Pada perhitungan keempat yaitu H1 dengan ketinggian 135 cm menjadi 1,35 meter dan H2 pada ketinggian 92 cm menjadi 0,92 dengan koefisien restitusinya 0,83. Yang kelima yaitu H1 pada ketinggian 130 cm menjadi 1,3 meter dan H2 dengan ketinggian 94 cm menjadi 0,94 meter
dengan koefisien restitusinya yaitu 0,85 dengan rata-rata 0,82. Selanjutnya yaitu analisis data bola kasti pada lantai. Diperoleh koefisien restitusi yang pertama yaitu sigma E sama dengan 3,73 dan koefisien restitusi yang kedua yaitu sigma E pangkat 2 sama dengan 2,78. Dan analisis data bola kasti pada meja yaitu diperoleh pada koefisien restitusi yang pertama yaitu sigma E sama dengan 4,3 dan koefisien yang kedua yaitu sigma E pangkat 2 sama dengan 3,71. Analisis data bola kasti. Koefisien elastisitas. Rumusnya akar H2 dibagi H1. Yang pertama di lantai. Yang pertama ada akar 0,83 dibagi 1,5 sama dengan 0,74. Yang kedua ada akar 0,78 dibagi 1,45 sama dengan 0,73. Yang ketiga ada akar 0,78 dibagi 1,4 sama dengan 0,75. Yang keempat ada akar 0,76 dibagi 1,35 sama dengan 0,75. Yang kelima ada akar 0,75 dibagi 1,3 sama dengan 0,76. Yang kedua ada di meja. Yang pertama ada akar 1,1 dibagi 1,5 sama dengan 0,86. Yang kedua ada akar 1,09 dibagi 1,45 sama dengan 0,87. Yang ketiga ada akar 0,99 dibagi 1,4 sama dengan 0,84. Yang keempat ada akar 1,01 dibagi 1,35 sama dengan 0,86. Yang kelima ada akar 0,98 dibagi 1,3 sama dengan 0,87. Yang kedua ada rata-rata koefisien elastisitas. Yang pertama di lantai 0,74 ditambah 0,73 ditambah 0,75 ditambah 0,75 ditambah 0,76 dibagi 5 sama dengan 0,75. Yang kedua di meja 0,86 ditambah 0,87 ditambah 0,84 ditambah 0,86 ditambah 0,87 dibagi 5 sama dengan 0,86. Yang ketiga ada jumlah sigma E dan sigma E pangkat 2. Yang pertama ada di lantai 1,5 jadi 0,71 lalu dipangkatin jadi 0,5. 1,45 jadi 0,7 lalu dipangkatin jadi 0,49. 1,4 jadi 0,64 dipangkatin jadi 0,41. 1,35 jadi 0,69 dipangkatin jadi 0,48. 1,3 jadi 0,59 lalu dipangkatin jadi 0,35. Jumlah sigma E yaitu 3,33 lalu jumlah sigma E pangkat 2 jadi 2,23. Yang kedua ada di meja 1,5 jadi 0,77 lalu dipangkatin jadi 0,59. 1,45 jadi 0,82 lalu dipangkatin jadi 0,67. 1,4 jadi 0,83 jadi lalu dipangkatin jadi 0,69. 1,35 jadi 0,83 lalu dipangkatin jadi 0,69. 1,3 jadi 0,85 lalu dipangkatin jadi 0,72. Jumlahnya sigma E jadi 4,1 lalu sigma E pangkat 2 sama dengan 3,36. Analisis data bola pingpong. Koefisien elastisitas bola pingpong yang dijatuhkan dari lantai. Yang pertama, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,75 per 1,5 sama dengan 0,71. Yang kedua, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,72 per 1,45 sama dengan 0,7. Yang ketiga, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,57 per 1,4 sama dengan 0,64. Yang keempat, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,64 per 1,35 sama dengan 0,69. Yang kelima, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,46 per 1,3 sama dengan 0,59. Lalu koefisien elastisitas bola pingpong yang dijatuhkan dari meja. Yang pertama, koefisien elastisitas sama dengan
akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,88 per 1,5 sama dengan 0,77. Yang kedua, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,98 per 1,45 sama dengan 0,82. Yang ketiga, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,97 per 1,4 sama dengan 0,83. Yang keempat, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,92 per 1,35 sama dengan 0,83. Yang kelima, koefisien elastisitas sama dengan akar ketinggian 2 per ketinggian 1 sama dengan akar 0,94 per 1,3 sama dengan 0,85. Kemudian rata-rata koefisien elastisitas bola pingpong yang dijatuhkan dari lantai. 0,71 tambah 0,7 tambah 0,64 tambah 0,69 tambah 0,59 per 5 sama dengan 0,67. Kemudian rata-rata koefisien elastisitas bola pingpong yang dijatuhkan dari meja. 0,77 tambah 0,82 tambah 0,83 tambah 0,83 tambah 0,85 per 5 sama dengan 0,82. Berikut ini adalah grafik dari bola kasti yang di atas lantai yang dijatuhkan dari atas lantai dan bola kasti yang dijatuhkan dari atas meja. Grafik. Berikut adalah grafik dari bola pingpong di atas lantai. Berikutnya yaitu grafik dari bola pingpong di atas meja. Berikutnya ketidakpastian relatif dan ketelitian bola kasti di atas lantai. Rata-rata koefisiennya adalah 0,75. Berikutnya delta X-nya adalah 0,01. Ketidakpastian relatifnya yaitu 1,3% dan ketelitiannya yaitu 98,7%. Berikutnya adalah ketidakpastian relatif dan ketelitian bola kasti di atas meja. Rata-rata koefisiennya adalah 0,86. Delta X-nya adalah 0,02. Ketidakpastian relatifnya yaitu 2,3% dan ketelitiannya itu 97,7%. Ketidakpastian relatif dan ketelitian bola pingpong di atas lantai. Lantai 0,71 ditambah 0,7 ditambah 0,64 ditambah 0,69 ditambah 0,59 per 5 sama dengan 0,67. Menggunakan rumus delta X sama dengan 1 per N akar N dikali sigma E kuadrat minus sigma E kuadrat per N min 1. Hasil-hasilnya sama dengan 0,01. Habis menggunakan KR, kepastian relatif sama dengan delta X per E dikali 100%, hasilnya 2,9%. Dan ketelitiannya itu menggunakan rumus 100% min ketidakpastian relatif sama dengan 97,1%. Ketidakpastian relatif dan ketelitian bola pingpong di atas meja. Meja 0,77 ditambah 0,82 tambah 0,83 tambah 0,83 ditambah 0,85 per 5 sama dengan 0,82. Menggunakan rumus delta X sama dengan 1 per N akar N kali sigma E kuadrat minus sigma E kuadrat per N min 1. Hasilnya sama dengan 0,01. Ketidakpastian relatifnya menggunakan rumus delta X per E dikali 100% hasilnya 1,2%. Dan ketelitiannya menggunakan rumus 100% minus ketidakpastian relatif sama dengan 98,8%. Nilai koefisien restitusi yang kami peroleh dari hasil perhitungan pada bola kasti yang dijatuhkan di lantai yaitu perlakuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berturut-turut, yaitu koefisien restitusi yang didapatkan adalah 0,74, 0,73, 0,75, 0,75, dan 0,76. Kemudian rata-rata koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,75. Ketidakpastian relatifnya yaitu 1,3% dan ketelitiannya yaitu 98,7%. Lalu nilai koefisien restitusi yang kami dapat dari hasil perhitungan bola kasti yang dijatuhkan ke atas meja pada perlakuan pertama sampai kelima, itu koefisien restitusi yang didapat adalah 0,80, 0,87, 0,84, 0,86, dan 0,87. Kemudian rata-rata koefisien restitusi yang kami dapat yaitu 0,86. Ketidakpastian relatifnya yaitu 2,3% dan ketelitian yaitu 97,7%.
Pada bola pingpong yang dijatuhkan di lantai, nilai koefisien direstui pada perlakuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berturut-turut, yaitu 0,7, 0,71, 0,7, 0,64, 0,69, 0,59. Kemudian rata-rata koefisien restitusi yang kami dapatkan yaitu 0,67. Ketidakpastian relatifnya yaitu 2,9%. Ketelitiannya yaitu 97,1%. Lalu nilai koefisien restitusi yang kami dapat dari hasil perhitungan bola pingpong yang dijatuhkan ke atas meja, yaitu koefisien restitusi yang didapat adalah 0,77, 0,82, 0,83, 0,83, dan 0,85. Kemudian rata-rata koefisien restitusi yang kami dapat adalah 0,82. Ketidakpastian relatifnya yaitu 1,2% dan ketelitiannya yaitu 98,8%. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi praktikum 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.